Kebersihan gigi dan mulut sering diabaikan, sampai muncul sakit gigi. Kita baru menyadari bahwa sakit gigi tidak hanya menyebabkan kesulitan makan, namun juga mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Bagaimana bisa merdeka dari sakit gigi? Oke dokter, ini udah banyak banget nih yang penasaran ya. Kita malam hari ini mau ngomongin tentang kesehatan gigi ya dok ya. Oke dok, bener nggak sih dok kalau banyak nih orang yang bilang katanya salah satu penyebab dari sakit gigi itu adalah makanan manis. Bener nggak sih dok sebenarnya? Iya, tapi sebelumnya nih saya malah gagal fokus nih yang komen pada mohon izin. Oke, saya sapa dulu ya. Boleh dong dok. Mohon izin dok. Oke, teman-teman mohon izin, hamba ini mau live dulu, tolong jangan diizin-izinkan terus. Ya, jadi ini hamba izin live dulu, izin menjawab. Terima kasih. Oke. Makanan manis itu iya. Apakah pembuat gigi berlubang? Betul. Atau sakit gigi? Sebenarnya penyebab gigi berlubang atau sakit gigi itu adalah bakteri lubang gigi. Apa itu? Streptococcus mutans. Ya. Jadi penyebabnya bukan makanan manis. Makanan manis itu hanya penambah problem. Nah, bakteri ini sudah akan hadir di mulut kita kalau kita nggak menjaga kesehatan gigi dan mulut. Lalu bakteri ini akan mengeluarkan namanya sitotoksin atau dia akan mengeluarkan racun. Ya, nah racun ini sifatnya asam, pH-nya sangat tinggi dan ini akan membuat gigi kita menjadi berlubang karena racun dari si Streptococcus mutans ini. Nah, makanan manis ini tanda kutip gampangnya itu adalah makanan dari si bakteri itu. Berarti bakteri suka sama yang manis-manis ya dok ya? Ya, betul. Oke, makanya kita jangan manis-manis kali ya dok, nanti disukain bakteri. Oke dokter, tadi kan berarti penyebab utamanya adalah bakteri Streptococcus mutans itu ya dok ya? Ya. Kalau gejalanya nih dok, gejala dari sakit gigi selain rasa nyeri yang cekak-cekit gitu ya dok, biasanya apalagi sih dok gejalanya? Paling gampang kalau kita giginya berlubang itu pertama yang paling sering dirasakan itu adalah makanan suka nyelip. Tiba-tiba nyelip. Sebelumnya dia nggak pernah nyelip di situ, terus tiba-tiba dia nyelip. Nah itu artinya kemungkinan ada lubang gigi di area tersebut gitu. Jadi ya itu sudah harus diwaspadai, segera ke dokter gigi. Jangan ditunggu sampai terasa ngilu. Nah step berikutnya adalah kalau kita makan atau minum yang dingin itu lalu terasa ngilu. Nah, sebelumnya tidak ngilu. Nah, ini kemungkinan lubangnya sudah semakin dalam. Nanti semakin dalam lagi tanpa sebab tiba-tiba dia ngilu terus-menerus. Nah, ini kemungkinan sudah terjadi atau sudah terjadi degradasi atau kerusakan dari saraf gigi. Gitu. Oke. Berarti kalau udah tadinya nggak ada yang nyelip, tiba-tiba kayak berasa ada yang nyelip, itu segera langsung ke dokter gigi ya dok ya, untuk memastikan apakah memang gigi kita berlubang atau enggak. Dok, kadang nih ya kalau kita nyelip makanan suka pakai tusuk gigi, itu sebenarnya boleh nggak sih dok pakai tusuk gigi itu? Membuang sisa makanan dengan tusuk gigi itu malah akan berpotensi membuat makanan itu masuk lebih dalam dan membuat luka bagian gusi. Nah, luka bagian gusi ini akan memicu munculnya peradangan atau inflamasi. Nah, inflamasi itu kalau dibiarkan tentu akan menimbulkan rasa nyeri atau sakit. Jadi jangan dibiasakan menggunakan tusuk gigi, gunakan dental floss atau benang gigi. Oke, iya karena kan kita taunya biasanya yang gampang pakai tusuk gigi gitu ya dok ya, berarti itu tidak disarankan ya dok. Betul. Yang disarankan adalah tadi pakai flossing yang benang gigi itu ya dok ya. Yap. Oke. Dokter nih kadang kita suka bingung nih antara gigi berlubang sama yang namanya karies gigi, itu sebenarnya sama atau beda sih dok? Jadi pada dasarnya gigi atau lubang pada gigi itu kita sebut dengan kavitas. Ini kalau kita ngomong bahasa kedokteran gigi. Iya. Tapi penyebab kavitas itu paling sering adalah karies. Jadi kalau ditanya apakah sama antara lubang gigi dengan karies, ya masyarakat itu banyak yang menganggap itu sama dan memang tidak bisa disalahkan, memang bisa dianggap itu sama antara karies gigi dengan lubang gigi. Jadi karies gigi itu cuma bahasa medisnya aja, bahasa kerennya aja.
Tapi kalau kita nyebutnya dengan lubang gigi, ya itu udah benar juga sih. Oke, berarti sama aja ya dok ya? Ya betul. Saya malah jadi bacain komen ini. Ini jadi bikin dokternya salfok deh. Oke dokter, kita lanjut dulu ya dok ya. Dok, kadang nih ya kalau kita sakit gigi itu rasa nyerinya itu bisa sampai ke telinga, ke kepala gitu. Sebenarnya ada hubungannya nggak sih dok? Mungkin kalau dulu kita sih bilangnya kayak sarafnya gitu ya. Sebenarnya berhubungan nggak sih dok? Jadi saraf gigi itu secara garis besar dibagi menjadi 2 saraf besar, yaitu saraf maxillaris atau nervus maxillaris, itu yang menginervasi atau mensarafi bagian gigi atas, dan nervus mandibularis itu adalah saraf-saraf yang bekerja di bagian gigi rahang bawah. Jadi kalau apakah ada kaitannya, saya tahu sih maksudnya mungkin dengan mata kali ya. Ini kan isunya adalah dengan mata. Jadi kalau saraf mata itu nervus ophthalmicus. Wah, aku keren juga ya. Kayak dokter gini. Emang dokter nggak sih? Emang dokter ya, maaf. Ya, jadi kalau secara langsung itu tidak ada. Cuman rasanya kalau kita sakit di bagian organ tubuh tertentu, organ-organ atau bagian tubuh di sekitarnya itu biasanya juga terasa sakit. Nah, misalkan kalau kita luka di bagian jempol, tentu di daerah dekat jempol ini juga rasanya seperti nggak nyaman, memar, ngilu, pain, tidak nyaman atau nyeri gitu ya. Jadi itu memang kalau berkaitan langsung dari sisi sarafnya sih tidak ada kaitannya. Tapi kalau dari sisi peradangannya mungkin memang terasa sampai situ. Oke. Kadang dulu mungkin berarti ini mitos kali ya dok, kalau misalkan dulu ada yang bilang jangan suka cabut gigi yang atas karena bisa larinya ke mata terus nanti menyebabkan kebutaan gitu. Itu berarti mitos ya dok ya? Itu mitos sih, cuman malah ini gini, kalau misalkan ada infeksi di gigi manapun, gigi atas dan lain sebagainya, itu segera dibawa ke dokter gigi untuk diselesaikan, karena kalau tidak, infeksinya atau bakterinya itu malah bisa masuk ke pembuluh darah dan itu dia akan jalan atau keliling yang sesuai dengan pembuluh darah itu, bisa mampir kemana gitu, bisa jadi ke jantung. Karena ada beberapa case bukan di Indonesia, saya pernah baca itu ada orang yang meninggal dan ditemukan ada bakteri karies, bakteri lubang gigi yang ditemukan di dalam jantungnya. Kan nggak mungkin bakteri itu ke sana hidup sendiri kan, dia pasti ikut terbawa oleh aliran pembuluh darah. Jadi malah jangan takut ke dokter gigi gitu, harus segera ke dokter gigi, jangan takut dicabut gitu. Oke, jadi pokoknya apapun kalau ada masalah sekecil apapun ya dok, harus langsung nih ke dokter gigi, jangan sampai dibiarkan, karena kalau dibiarkan pasti akan larinya bisa jadi kemana-mana ya dok ya. Iya. Oke dokter. Iya. Nah kadang nih ya kalau orang-orang nih punya kebiasaan kayak suka kayak menggesekkan gigi secara nggak sengaja, apalagi kalau lagi tidur gitu ya dok ya. Nah itu bisa nggak sih kalau kebiasaan kayak gitu terus menerus itu nanti larinya ke sakit gigi dok? Kalau larinya sih enaknya di GBK. Iya dok. Jadi jadi kalau kita tidur lalu orang Jawa sih bilangnya kerot ya atau bruxism gitu ya. Nah itu apakah dia bisa menimbulkan sakit gigi? Iya, karena permukaan giginya itu akan menjadi tipis. Coba bayangin deh, kita ngunyah gigi kita tiap malam gitu dan gitu ya. Nah itu kebiasaan yang memang harus diselesaikan, dituntaskan, diberesin. Nah terus gimana caranya? Apakah dengan dikasih tahu? Sebenarnya orang yang mengalami bruxism dia udah tahu kalau itu berbahaya. Cuman bruxism itu biasanya terjadi pada saat mereka tidur dan itu tidak disadari. Nah bruxism ini erat kaitannya dengan stres. Jadi yang bruxism coba deh cek, punya stres nggak? Stres dalam artian bukan gangguan kejiwaan ya, stres beban pikiran gitu maksudnya. Oke, berarti bisa jadi orang yang tadi punya kebiasaan tadi ada hubungannya sama stres ya dok, mungkin lagi banyak pikiran, lagi skripsian mungkin ya dok ya, atau apapun yang mungkin jadi stres gitu. Oke dok, selanjutnya nih,
Kadang kalau di gigi kita itu kan ada namanya gigi bungsu ya dok ya. Betul. Nah gigi bungsu itu normalnya itu tumbuh ketika usia berapa sih dok? Dan kadang nih kalau orang tumbuh gigi bungsu itu muncul rasa sakit. Nah itu kira-kira kenapa sih dok? Gini, gigi bungsu itu disebut dengan wisdom teeth sebutannya. Wisdom teeth itu artinya gigi yang muncul saat orang itu menjadi bijaksana, wisdom. Kapan itu? Usia menjelang dewasa. Nah, berapa usia menjelang dewasa? Biasanya itu muncul di usia 16, 17, 18, atau paling sering bermasalah itu di umur 20 awal. Nah, kenapa dia sakit? Karena biasanya gigi bungsu itu tumbuhnya miring, tidak semua. Tapi kalau gigi bungsu yang tumbuhnya tegak itu juga sakit. Karena bayangin deh gimana gigi mau keluar dan dia menembus gusi kita, tentu sakit kan. Tapi kalau tumbuhnya itu lurus, rasa sakit itu akan berhenti setelah gigi itu tumbuh sempurna. Nah, berbeda dengan gigi bungsu yang tumbuhnya miring, sakitnya akan terus-menerus. Kenapa? Karena gigi itu akan gagal tumbuh dan dia akan berusaha tumbuh terus-menerus, dan saat dia berusaha tumbuh, sang pemiliknya itu merasa sakit. Oke, kalau dia tumbuhnya miring itu penanganannya harus dicabut atau dibiarin aja dok sebenarnya? Kalau tumbuhnya miring itu penanganannya harus ke dokter gigi untuk dilakukan pencabutan, atau kalau memang miringnya ekstrim, yaitu ada klasifikasinya, biasanya akan dirujuk ke spesialis bedah mulut untuk dilakukan pembedahan. Oh gitu ya, oke dok. Oke dok, nih kalau kita ngomongin tentang gigi, misalkan nih giginya udah berlubang ya dok ya, terus nanti kan dia ke dokter gigi. Nah itu kondisi seperti apa yang misalkan dia harus ditambal, atau misalkan langsung ada diagnosanya harus langsung dicabut deh giginya gitu. Nah itu kondisinya seperti apa dok? Dokter gigi itu kalau dia kedatangan pasien, dia akan melakukan serangkaian pemeriksaan. Pemeriksaan itu dibagi dua, pemeriksaan subjektif dan pemeriksaan objektif. Ditambah mungkin membutuhkan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan subjektif itu ditanya pasiennya sejak kapan sakit, rasa sakitnya seperti apa, terus sakitnya muncul saat apa gitu. Nah, pemeriksaan objektif, dokter giginya melihat langsung ke dalam rongga mulut pasiennya, diperiksa, dilakukan pemeriksaan, ada namanya perkusi, tes palpasi, tes vitalitas, dan lain sebagainya. Nah, kalau kedua pemeriksaan itu masih membuat muncul adanya keraguan terhadap penegakan diagnosis, dokter membutuhkan pemeriksaan penunjang, biasanya dengan ronsen. Nah, setelah itu baru dokter bisa menentukan diagnosanya ini apa. Setelah ketemu diagnosanya, dokternya baru tahu, oh treatment planningnya atau rencana perawatannya seperti apa. Sehingga penanganannya akan tepat. Nah, buat teman-teman kalau misalkan tanya ke dokter gigi, dok gigiku gini-gini, kenapa gitu ya? Bukannya nggak mau jawab, tapi dalam mata kuliah saya nggak ada ilmu perdukunan, jadi saya nggak tahu. Gitu. Bener ngomong gitu ya, ini kondisi. Iya, nggak bisa. Karena penegakan diagnosa itu harus minimal ada dua, pemeriksaan subjektif dan objektif. Nah, dengan chat, DM, dan lain sebagainya, itu pemeriksaan yang bisa dilakukan hanyalah pemeriksaan subjektif. Objektifnya nggak ada, sehingga diagnosanya kemungkinan tidak tepat. Jadi tetap harus langsung datengin dokter gigi ya dok ya, untuk pemeriksaan yang lebih valid, yang lebih tepat gitu. Oke dokter, selanjutnya nih kalau kita ngomongin kesehatan gigi, nggak jauh-jauh sama kebiasaan harus sikat gigi gitu ya dok ya. Nah kalau sikat gigi sebenarnya yang bagusnya itu berapa kali sehari? Dan mungkin ada nggak sih waktu-waktu tertentu yang kita diharuskan untuk sikat gigi dok? Oke, sikat gigi itu anjurannya